Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan pengertian ekonomi campuran. Pada suatu badan ekonomi, di dalamnya terdapat suatu sistem pasar dari alokasi sumber daya dan perdagangan kebijakan pasar bebas. Jalan yang bersandingan dengan campur tangan pihak pemerintah. Implikasi sistem ekonomi campuran bisa timbul saat pemerintah melakukan intervensi mekanisme pasar bebas dengan menciptakan BUMN, peraturan dan subsidi. Pengertian sistem ekonomi campuran lainnya adalah suatu sistem yang mencampurkan karakteristik pada tempat tersebut. Sistem ekonomi ini pun memiliki keberadaan karakteristik kebijakan ekonomi pada bidang tertentu. Produksi barang dan sistem ekonomi campuran. Negara yang menganut ekonomi campuran hampir dipastikan mampu memproduksi semua barang termasuk kebutuhan makanan, tempat tinggal atau barang lain yang hanya ditemukan dalam masyarakat kapitalis seperti mobil mewah yang mahal atau perhiasan yang sudah sangat langka. Di dalamnya juga Anda bisa menemukan berbagai barang yang mungkin hanya bisa ditemukan pada sistem ekonomi sosial, di mana ada beberapa hal yang digunakan hanya untuk kepentingan bersama. Memberikan kebebasan bagi tiap individu untuk lebih kreatif dalam berbisnis, sehingga nantinya akan banyak jenis bisnis dalam pasar bebas, namun tetap dalam kontrol pemerintah. Terus pihak pemerintah berwenang dalam menciptakan peraturan dan kebijakan fiskal ataupun moneter di dalamnya demi sistem perekonomian bisa berjalan dengan lancar tanpa terjadi masalah ekonomi seperti pengangguran atau penyebab lain yang bisa mengakibatkan inflasi tinggi. Walaupun sistem pengawasan dalam pengendalian ekonomi ini dilakukan oleh pemerintah, namun berbagai kendala banyak. Ciri-ciri ekonomi campuran: 1. Pihak pemerintah dan pihak swasta dituntut untuk berperan aktif dan terus bekerja sama dalam menjalankan segala bentuk kegiatan ekonomi. 2. Pemerintah akan memberi kebebasan kepada pihak swasta untuk melakukan sesuatu kegiatan ekonomi, namun tetap dengan memberi batasan dan intervensi jika sewaktu-waktu dibutuhkan. 3. Pemerintah akan melakukan perencanaan, peraturan, dan kebijakan yang erat kaitannya dengan sistem perekonomian. 4. Persaingan di pasar tetap terjadi, namun dalam batasan yang wajar dan bersih, karena di dalamnya pemerintah ikut mengawasi dan melakukan intervensi. Sejarah ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran dalam sejarahnya diciptakan sebagai produk dari proyek uji coba karena adanya kesengsaraan ekonomi yang panjang, dan sistem ekonomi ini berkembang dari waktu ke waktu. Contoh awal penegaknya adalah hukum jagung yang berlaku di Inggris pada tahun 1800-an, yang di dalamnya mengatur izin ekspor dan impor biji-bijian. Undang-undang tersebut dibuat untuk melindungi petani lokal terhadap pesaing asing. Pada awal tahun 1900-an, banyak para ahli ekonomi dan pejabat pemerintah di berbagai negara maju barat mempercayai bahwa pasar bebas merupakan taruhan terbaik untuk bisa memperbaiki kehidupan sosial. Namun, akibat adanya depresi hebat, seluruh pasar saham dan ekonomi di dunia runtuh. Hal ini sekaligus mengungkap kelemahan atas prinsip-prinsip pasar bebas. Di Amerika Serikat, New Deal dijadikan sebagai salah satu cara besar pemerintah dalam mempengaruhi sistem perekonomian dan menyediakan berbagai jaring pengaman sosial untuk masyarakat Amerika. Setelahnya, sistem ekonomi campuran ini diterapkan di tempat-tempat di mana pihak pemerintah mengendalikan ekonomi secara tradisional. Namun dalam beberapa dekade
Namun dalam beberapa dekade terakhir, negara-negara komunis seperti Rusia dan Cina telah melakukan pendekatan yang di dalamnya mengadopsi berbagai prinsip yang nyatanya lebih kapitalis. Dengan ekonomi campuran, jika tingkat kebebasan yang terjadi dalam mekanisme pasar terlalu besar, hal tersebut bisa membuat produsen yang kurang kompetitif semakin tertinggal jauh tanpa adanya dukungan pemerintah. Pihak pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak swasta. Perencanaan industri yang terpusat oleh pemerintah pun bisa menciptakan masalah. Misal, industri yang bergerak di bidang pertahanan akan memiliki sifat monopolistik atau oligarki dan disubsidi pemerintah. Hal tersebut akan meningkatkan utang negara dan memperlambat laju ekonomi dalam kurun waktu yang panjang. Pihak swasta tidak mampu memaksimalkan keuntungan karena ada intervensi dari pihak pemerintah berperan aktif dalam hal perekonomian. Namun masalah ekonomi yang terjadi di dalamnya seperti inflasi, pengangguran, dan lainnya tidak bisa dihindarkan. Pertumbuhan laju ekonomi akan cenderung lebih lambat daripada sistem ekonomi liberal. Pembatasan sumber produksi yang dimiliki oleh pemerintah serta pihak swasta akan susah untuk ditentukan. Pemerataan pendapatan cukup sulit untuk direalisasikan di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia Mardiana, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan ekonomi campuran. Pendistribusian barang dan jasa akan dialokasikan ke tempat yang paling dibutuhkan, sehingga hal ini akan membuat harga mempengaruhi tingkat penawaran dan permintaan pasar, mampu memberikan keuntungan kepada pihak produsen yang berhasil menciptakan efisiensi dalam bisnisnya. Hal ini juga berarti pelanggan mampu mendapatkan nilai atau pelayanan yang terbaik. Jika tingkat kebebasan yang terjadi dalam mekanisme pasar terlalu besar, hal tersebut bisa membuat produsen yang kurang kompetitif semakin tertinggi jauh tanpa adanya dukungan pemerintah. Pihak pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak swasta. Perencanaan industri yang terpusat oleh pemerintahan pun bisa menciptakan masalah. Hal tersebut akan meningkatkan utama negara dan memperlambat laju ekonomi dalam kurun waktu yang panjang. Pihak swasta tidak mampu memaksimalkan keuntungannya karena ada intervensi dari pihak pemerintah. Kesimpulannya, proses penyeimbangan tersebut harus dilakukan dengan integritas dan hukum prosedural dengan partisipan dari beragam segmen masyarakat, khususnya untuk para pemilik kepentingan yang secara aktif dan dinamis demi terwujudnya sistem. Oleh karena itu, keberhasilan dalam sistem ekonomi campuran ini tergantung pada integritas, dukungan pihak pemerintah, beserta segmen sosial terkait berbagai prinsip etika belas kasih, empati, dan rasa hormat terhadap pihak individu dan minoritas. Tanpa adanya dukungan seperti ini, maka sistem ekonomi campuran bisa bertransformasi menjadi sistem pemerintahan yang kohersif yang bisa dimanipulasi oleh berbagai pihak kepentingan yang telah mendominasi.